Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel YouTube SKR Racing Ekos. Gua punya knalpot GSX Bro 150 ya. Dua lubang original tapi nggak dibobok ini, cuma dipotong-potong aja. Lagi iseng-iseng aja Bro. Tapi nggak apa-apa ya buat kalian yang ingin tutorial buang katalis ini gua kasih contoh dan sampelnya ya Bro ya. Oke, jadi di sini udah gue potong-potong ya, di bagian sini satu, di bagian leher ini nyambung ya bro. Nah ini tadinya begini bro, ini tadinya begini, terus begini ya. Kalian tau lah knalpot GSX. Kalau yang nggak punya GSX lihat aja knalpotnya di parkiran ya. Kalau nggak comot knalpotnya potong, terus dibawa kemari ya. Oke, nah ini rencana buang katalis yang punya permintaannya, requestannya ya. Jadi si katalis ini nempel di bagian kerucut dan di bagian sini. Nah kalau gua potong di bagian kerucut dan leher aja ini nggak bisa keluar ya bro ya. Terus kita potong, ada dua potongan di sini, dipisahkan dari bagian lehernya dengan silencer, terus dipisahkan lagi dengan kerucut dengan silencernya ya, seperti ini. Untuk silencer tanpa ada sentuhan apapun, jadi biarkan saja sedemikian rupa ya. Bawaan dari pabrik, jangan nyampe dirobah-robah karena ini perintahnya cuma buang katalis saja. Oke, buat kalian yang mau datang ke SKR silahkan ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA di 081513943798. Kalau gua ngomongnya kecepatan cek deskripsi, biasakan ya cek deskripsi ya bro ya. Karena di situ ada nomor telepon, ada Google Map, ada Marketplace dan ada alamat kami terlengkap di situ. Di luar deskripsi, nomor kontak dan Marketplace kami tidak bertanggung jawab jika ada penipuan ataupun ada apa-apa ya. Oke, ini katalisnya setelah kita potong seperti ini dan ini akan kita copot. Tinggal cabut aja bro kalau udah kecopot kayak gini ya. Cabut begini dan ini isinya ya. Kayak gini isinya, dan kita wajib menggantikan bagian sini ya. Ini bagian ini kita copot lagi, kita pasang lagi karena kita fungsinya cuma diminta cuma dibuang katalisnya aja. Oke, seperti itu acaranya ya. Paham? Ngerti? Oke, kalau sudah paham, sudah ngerti. Dan di sini kopong ya. Di sini kopong, tidak ada yang macam kayak tadi. Karena ini udah kita copot ya, bro ya. Terus dilanjutkan dengan bagian leher ya. Nah, dan separohnya ini katalis ini nempel di bagian leher dan di bagian kerucut. Sedangkan untuk di bagian kerucut tadi udah gua kasih tahu ya, bro, tinggal cabut aja. Untuk di bagian leher kita masih membutuhkan alat bantu dengan menggunakan lasan ya, dicowak biar lapisan ininya kecopot semua ya. Oke, kita kasih ke operator mesin, operator las karbit. Makanya si Mamang bau karbit, bau asetilin karena suka ngelas karbit atau asetilin ya bro ya. Dengan menggunakan lasan, dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat kita, umumnya buat orang lain dan buat subscriber semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa dipelajari atau dipraktekkan sendiri di rumah masing-masing atau di bengkel kalian masing-masing. Hati-hati karena kita menggunakan bahan berbahaya atau lasan ya. Jadi harap berhati-hati, jangan mengundang kerusuhan, jangan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan ya bro. Karena ini bahannya bahan bakar ya. Bahan bakar apa bro? Senyawa yang berbahaya, tapi bukan senyawa kimia, tapi tetap aja di tabung ini ada gas ya. Ini isinya oksigen dan ini asetilinnya ya. Dan kita ada beberapa tabung di sini yang standby yang sudah terpasang ya bro, yang kita pakai lasannya. Oke, jadi untuk di bagian sininya bro, jangan pernah lu apa-apain ya, jangan pernah lu apa-apain karena permintaannya cuma buang katalis saja. Jadi gua nggak sentuh bagian-bagian dalam ini ya. Bagian dalam ini kita nggak pernah sentuh, cuma di sini ada sedikit penyok, cuma gua nggak bisa benerin penyoknya dikarenakan ini tidak dibobok ya bro. Kalau dibobok biasanya lapisan ini kita buka semua sehingga si penyoknya ini bisa kita perbaiki. Cuma hari ini karena kalau gua perbaiki ini bakal rontok semua, jadi gua nggak bisa ketok ya. Kalau diketok ini bakal hancur semua sehingga ini bakal geter nantinya. Jadi gua nggak sentuh bagian dalemannya ini ya, cuma dimainin dari leher yang sedang kita proses, terus kerucut ya, dan di bagian sininya aja ya bro ya. Oke, seperti itu acara yang hari ini akan kita lakukan di GSX ini. Untuk hasil suara nanti kita simak bareng-bareng aja setelah videonya selesai ya. Dan kalian bisa menilai ataukah cocok dengan kuping kalian ataukah malah sebaliknya ya. Yang buat haters gua silahkan tulis di kolom komentar, gua persilahkan ya.
Buat orang yang senang dengan tutorial yang sudah gue berikan dengan sebanyak ini videonya sampai saat ini, hampir setiap hari bahkan bukan hampir ya, setiap hari gue selalu nyuguhin video-videonya. Mudah-mudahan salah satu video gue bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa dipelajari atau bisa dimaknai dan bisa memberikan kebaikan dan kenyamanan buat kalian semua. Kalau ada penyampaian gua, tutur sapa gua yang kurang enak emang disengaja bro ya, silahkan like aja. Kalau masih nggak suka silahkan di share, kalau masih senang silahkan like ya. Merah membara seperti hati si Mamang yang selalu menggebuk-gebuk. Biasa aja dong bibirnya, jangan ikut-ikutan kerja. Sampai menyon-menyon kebiasaan. Kalau kerja tuh bibirnya sampai menyon-menyon. Emang kalau bibir ikut kerja cepat apa kerjanya? Cepat. Oh. Cepat ledek. Aduh. Oke, karena kondisi panas ya bro, kita airin dulu ya. Ceburin aja di situ ya bro ya, di air. Ini ada tong berisi air. Ini bukan senyawa kimia tapi air biasa ya bro, air dari keran atau air hujan ataupun air kali ataupun air sanyo ataupun air jet pump ya yang kalian miliki seperti biasa di rumah. Tanpa ada rekayasa, ini bisa dipegang pakai tangan sehingga tidak berbahaya kepada tangan kita. Cuma si Mamang kali ini agak sedikit manja menggunakan sarung tangan. Biasanya nggak gunain sarung tangan, sepatu masih kagak dipakai, dibeliin sendal nggak mau pakai, sepatu nggak mau pakai, kacamata cuma nempel di kepala doang, action doang bro. Oke, jadi kalau ada konsumen yang bawa cewek biasanya suka ngelirik-lirik gitu ya kalau pakai kacamata. Ya, aduh si Mamang. Oke, sekarang sudah bolong, ngeplong kayak gini, kayak kuping kalian, kayak congor gue bolong. Oke, dan ini udah gak ada apa-apanya, udah dikeluarin semua ya bro ya. Jadi kita akan sambung lagi ya, sambung lagi. Tapi sebelumnya kita harus rakit giniannya dulu bro ya. Oke, dirakit dulu Mang. Nah, setelah tadi yang katalisis kita buang, terus kita pasangkan yang ujungnya, kita rakit kembali ya bro dengan tabung yang ada atau dengan tabungnya ya, dengan silencernya. Dari bagian kerucut tadi nyambung, karena kita tunda, kita wajib memasangnya kembali. Kalau kita nggak sambung begini ya nggak bakal bisa ketemu dengan leher ya, karena ini lebih besar bro. Harus mengkerucut ya, mengkerucut kayak kasih sayang kita, suka mengkerucut. Oke, gua rasa proses pengelasan pada paham, pada ngerti semua ya. Pokoknya kalau udah kepasang kayak gini bro, lu satuin lagi ya dengan apa yang tadi lu lakukan. Karena kan tadi ada proses pemotongan di kedua sisi, jadi lu harus sambung lagi kedua sisi. Kalau nggak disambung mungkin nggak mungkin nyatu dia ya. Jadi si Mamang ini merangkap jadi penghulu juga kayaknya. Udah diputuskan, digerinda, terus disambung kembali ya. Jadi inilah fungsinya si Mamang ya, buat menyatukan dan memisahkan. Alhamdulillah sudah kepasang bro. Untuk belakang masih original ya. Nah ini pipanya original, tapi udah gue cat lagi bro, mulus lagi ya. Cuma di belakang bagian penyok ini kayaknya kena ginian bro, tapi gue nggak bisa perbaiki nih ya, dikarenakan kalau gue perbaiki dengan alasan yang tadi udah dari tadi gua kasih tahu ya bro, kalau gua getok mungkin dalamannya akan berubah ya, atau akan rontok sehingga getar. Jadi dengan segala maaf gua utarakan, gua nggak bisa ya. Kalaupun dibobok insya Allah bisa, tapi kalau cuma buang katalis saja yang dipenyok di sininya nggak gua bisa perbaiki ya, karena bakal hancur dalamannya. Oke, jadi tutup lagi masih dicat ya bro ya, masih nunggu kering. Terus kita lihat kasarnya aja seperti ini ya bro ya. Untuk bagian sini nggak ada perubahan, masih lubang 2, dudukan juga masih ada. Terus cacatnya cuma di sini ya. Di sini wajar lah, namanya bekas dipotong, terus dilas lagi kayak gini ya bro ya. Yang suka ngebully gue, haters gue, silahkan tulis di kolom komentar. Dipersilahkan bro, siapapun dipersilahkan tulis di kolom komentar. Mau ngomong apapun gue terima ya. Di sini ada tulisan Suzuki menandakan ini originalnya, pabrikan bawaan dari GSX S ya, ER GSX 150 juta R.
Terus di sini juga ada bekas potongan sehingga kayak gini, tapi insya Allah nggak begitu nampak ya bro ya. Ya kalau menurut gua rapi, kalau buat haters gua atau netizen gua kurang rapi ya gua terima dengan lapang dada ya, dikarenakan ya namanya lasan tangan ya bro pasti berbeda dengan lasan pabrik. Dimana lasan pabrik seperti ini menggunakan CO, sedangkan lasan kita menggunakan asetilin seperti ini. Tapi mudah-mudahan pelanggan gua yang udah pernah datang ataupun yang beli belanja online bisa puas dengan karya-karya anak lokal Indonesia, dan mudah-mudahan anak-anak Indonesia bisa lebih baik dari gua untuk kedepannya. Kalau untuk saat ini sih kayak yang terbaik gua. Nyombong boleh ya Om ya? Boleh nyombong ya? Iya, hak gua dong, channel-channel gua yang mau nyombong juga nggak jadi masalah, ngapa lu yang ribut? Ujung dah. Batuk dulu bentar. Oke, di sini masih lasan original kayak gini ya bro, lasan original ya kayak gini. Jadi lasan gua ya kayak gini ya, kayak gini ya bro ya. Tapi yang punyanya juga ada senang aja bro, kayak gini ya nggak bisa dibandingin lah antara lasan gua dan lasan pabrik. Pabrik pakai alat yang lebih sempurna, muter juga secara otomatis, sedangkan gua muter manual bro, dan diikutin dengan lasan asetilin sehingga seperti ini. Adapun buat kalian yang suka ngebully gua lagi, silahkan bully lagi bro. Udah lama gua nggak dibully nih. Kayaknya tayangan gua sekarang udah jarang yang dibully. Bahkan kemarin gua nayangin knalpot yang KW-KW atau yang palsu aja dengan tayangan beli barang palsu pakai duit asli. Kayaknya pada dewasa-dewasa semua bro komentarnya bro. Berarti menandakan orang Indonesia lebih baik ya dari yang kemarin-kemarin. Jadi orang-orang yang masuk ke channel gua kayaknya udah udah lebih pada ngerti ya bahwa gua selalu mengedukasi, jangan nyampe terjebak atau membuat status tertipu ya, tapi sebetulnya mereka sendiri yang mencari barang yang murah. Oke, jadi si gesek sudah rapi. Om, hidupinnya gimana nih? Gue takut nih. Iya, kayak kompor mak gue juga pernah patah sama gue gara-gara tombolnya kayak gini bro. Gue main puter ya. Oke, maklum gue bocah kampung, gak tahu kalau motor ya biasa kuncinya pakai kayak kunci gembok di rumah gue. Pakai ginian gue nggak bisa ngidupin. Sampai sekarang di beberapa tayangan video gue, setiap kontak kayak begini apa nih, keles ya Om ya? Iya keles, gue nggak pernah bisa ngidupin dan gak mau ngidupin bro, kapok. Oke, udah on semua ya, kita hidupin. Apakah ada merebet-merebetnya? Sudah hidup ini motor bro. Di 1200, 1100. Di berapa ini bro? Oke, ngeliat nggak bro? Kelihatan lah, mudah-mudahan nggak jereng, nggak picek. Ya, ada yang bilang katanya suka merebet-belebet, belecet-belecet ya. Kita tes sekarang ya bro, di 2000 rpm. Oke, 2000 rpm dipertahankan. Baik ya, 2000 rpm baik. Coba kita angkat lagi ke 3000 rpm. Nggak bisa dipertahankan di 3000 rpm, cuma bisa ngelewatin 2000 rpm aja ya. Dibuka dikit langsung bablas naik. 2000 rpm nggak merebet, nggak belecet-belecet. Habis semua bro, nyampe ke ujung-ujung sini ya, habis semua, menandakan di 13.000 rpm ada angkanya. Habis semua ya, bersih kalau digeber. Oke, untuk suara masih standar original nih bro, kedengerannya, tapi agak sedikit ya gini ya, sedikit apa nih bro, sedikit agak garing aja ya. Jadi tidak ada perubahan. Cuma sekarang kalau ditariknya RPM-nya lebih cepat aja bro, lebih muncak-muncaknya ya. Nah ini belum sengaja, belum kita pasang-pasangin semua ya, karena biar nggak ada dusta di antara kita. Jadi bagian belakang belum gue pasang, termasuk plastiknya atau covernya juga apa sebutannya, end muffler atau apalah menurut kalian.
Kalau kata gue tamengnya belum dipasangin, biar nggak ada dusta ya, biar gue nggak nipu-nipu. Oke, keadaannya sudah seperti ini, udah dicet dan apa ya, cara kerjanya sudah tahu, tutorialnya sudah gue kasih tahu. Masa lu nggak seneng juga, masa lu nggak nge-share juga. Oke, gesek, nggak harus pakai racing, nggak harus pakai bobok-bobokan yang ngeblar-ngeblar. Dengan cara ini, insya Allah lolos dengan apa ya, bro? Kita cuma buang katali saja. Tutorialnya sudah ada tadi dari awal, sudah gua buatkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan gua selalu sehat, hidup sejahtera ya, dan berdampingan dengan anak motor yang baik-baik ya, bro ya. Oke, terima kasih atas segala komentar kalian yang dewasa, yang memberikan nuansa yang berbeda kepada penonton yang lain. Dan terima kasih juga buat haters gue, buat netizen gue yang sudah pernah memaki-maki gue. Dan ada salah satu haters gue juga sudah apa ya, sudah diberikan hidayah kayaknya, sehingga sekarang kalau komentar di kolom komentar gue kayaknya enak-enak aja, karena mungkin pernah membuktikan ya bahwa kami ada, kami nyata, bro. Oke, gua dari SKR Racing pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Yang pemakai barang palsu kedip-kedip aja ya, bro. Mudah-mudahan penonton gua udah pada ya apa ya, diingkarin dari barang palsu ya, bro ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek deskripsi ya buat lebih lanjutnya, bro.